Baiklah, di sini saya Yuli Afriani akan menjelaskan tentang li'an, yang dimana secara etimologis bahwasanya eh, kata li'an berasal dari bahasa Arab yaitu la'ana, bentuk masyhar dari susunan fi'il ataupun kata kerja yang berarti laknat ataupun kutukan. Dan dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami dan istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Kemudian, dalam kata menuduh ataupun berzina, hal ini memiliki maksud bahwasanya isi dari sumpahnya adalah berupa sumpah bahwa istrinya berzina, baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina ataupun meyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya adalah bukan anaknya. Yang dimana hal ini juga dicantumkan dalam komplikasi hukum Islam dengan menerangkan bahwasanya li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan ataupun yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan si istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran terhadap tuduhan tersebut. Kemudian dasar hukum li'an, yang dimana dasar hukum li'an ini terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 6-8, yang dimana yang memiliki arti dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya ataupun menimpa si istri jika dia sang suami itu termasuk orang yang berkata benar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mirna Dewi Panjaitan. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu pelaksanaan dalam hukum li'an. Pelaksanaan dalam hukum li'an ini begitu memberatkan dan menekankan perasaan baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkaraan li'an. Adapun dalil yang dapat disimpulkan bahwa hukum li'an bagi suami yang yakin atau berat dugaannya agar kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya itu, maka hukum itu baginya adalah haram. Dan sebagai akibat dari sumpah li'an yang dampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku salah satu pihak atau suami istri. Perubahan ini antara lain sebagai berikut. A. Gugur had atau istri sebagai had jinah. B. Wajib had atau istri sebagai had jinah. C. Suami istri bercerai untuk selamanya. D. Diterapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa tidak mencampuri istrinya. E. Bila ada anak tidak dapat diakui oleh suaminya sebagai anak. Sebaliknya, si istri dapat mengugurkan had atas dirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan selamanya dan hanya sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan agama. Dan pada pasal 125, li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. Ketentuan ini dapat
kita bandingkan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan suami dipercerai dianggap terjadinya beserta segala akibat hukumnya dihitung sejak putus pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Li'an yaitu menuduh istri melakukan zina dan mengingkari anak yang dikandung istrinya. Mungkin sampai sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pirsaladitya. Saya dari pemateri akan membacakan materi tentang zihar. Zihar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti punggung. Penggunaan kata punggung dan bukan anggota badan yang lain, melainkan hanya karena kata tersebut digunakan untuk sesuatu yang dikendarai atau diracak. Dalam hal ini, istri merupakan seseorang yang dipimpin, yang maknanya sama dengan yang diracak oleh laki-laki, yaitu suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُذَرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَنْ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 3. Secara istilah Al-Mahalli dalam Syarh Minhaj At-Talibin atau Al-Mahalli dalam Amir 2006 259 merumuskan definisi zihar sebagai berikut: tashabbih zaujatihi bimahramah. Artinya, suami yang menyamakan istrinya dengan mahramnya. Terdapat 3 kata pokok yang menjelaskan hakikat zihar, yaitu pertama, kata menyamakan atau tasbih yang mengandung arti zihar itu merupakan tindakan seseorang untuk menyamakan atau menganggap sama, meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda. Yang kedua, kata suami menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan atau yang menganggap sama adalah suami terhadap istrinya, bukan yang lain atau istri yang menyamakan suaminya, bukan disebut zihar. Dan yang ketiga, kata mahramnya atau orang yang haram dikawininya mengandung arti orang kepada siapa istrinya disamakannya adalah orang yang haram dikawininya. Hal itu mengandung arti bahwa bila suami menyamakan istrinya dengan orang yang tidak haram dikawininya, seperti saudara sepupunya atau perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, tidak disebut zihar. Dan pada sumber lain zihar juga diartikan zihar adalah ucapan suami kepada istrinya bahwa istrinya menyerupai ibunya. Contohnya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Zihar pada zaman jahiliyah merupakan cara untuk menceraikan istrinya. Zihar itu merupakan suatu tindakan yang dikenai hukum yang tidak enteng, yaitu kafarah. Untuk itu diperlukan kriteria yang tajam untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai zihar atau bukan, supaya tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Dari rumusan definisi disebutkan di atas ditemukan 4 kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang bernama zihar. Keempat kata yaitu: pertama, suami yang mengucapkan zihar disebut juga muzahir. Yang kedua, perempuan yang kepadanya diucapkan zahir, yang diucapkan zihar oleh suaminya, muzahar minhu. Dan yang ketiga, perempuan yang disamakan dengan istri, muzahar atau musyabbah bih. Dan yang keempat, ucapan zihar.
Sekian dari saya, pemateri ketiga. Saya ucapkan terima kasih.